Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Pak Tomo sebagai narasumber kita. Dan apa kabar Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV? Jangan lupa bahwa Dharma TV bisa dilihat di seluruh dunia melalui melalui streaming yang ada di sini. Dan kemudian juga Anda bisa melihat YouTube. Di YouTube jangan lupa untuk nge-like dan subscribe, karena bagaimanapun juga like dan subscribe Anda sangat kami harapkan untuk bisa menghidupkan acara ini terus-menerus dan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Baik, Pak Tomo, tadi kita ngomongin tentang salam dari umat-umat beragama. Ini dengan adanya corona ini, apa Pak menurut Bapak? Mungkin ada hikmahnya atau bagaimana Pak? Ya. Kalau menurut bahasa dari Hindu itu sebetulnya ya ini sangat positif ya menurut saya. Oh gitu ya? Iya. Menurut ajaran Hindu positifnya kan begini, orang itu sebetulnya ya untuk silaturahmi, untuk simakrama, untuk saling menyapa itu sebetulnya tidak harus bersentuhan tangan, tidak harus interaksi fisik gitu ya. Cukup dengan kita seperti ini, ngepu rancang, panganjali ya? Gitu. Ya, jadi gini, Om Swastiastu atau mungkin selamat pagi Pak, gitu aja sudah cukup. Jadi ini sebetulnya kalau kita kembalikan, ini sebetulnya konteks budaya leluhur kita. Iya. Ya. Jadi leluhur kita dulu itu cukup begini, ngepu rancang. Kemudian kita sudah menundukkan kepala, ini sudah menandakan bahwa orang itu sangat beradab, sopan santun itu. Jadi rupanya kita memang dikembalikan harus kembali ke sopan santun seperti itu. Ke ajaran adiluhung loh Pak, ini bermutu, berkualitas gitu. Adiluhung kan sesuatu yang berkualitas. Gak usah bersentuhan, kena virus nggak, cukup. Iya toh Pak. Cukup begini saja. Kemudian tidak usah rame-rame, tidak usah bergerombol. Ini sebetulnya sangat bagus hikmahnya. Jadi dengan adanya corona ini sebetulnya kalau kita bisa pahami, jangan ditelaah mentah. Benar-benar. Jadi ambil positifnya gitu loh. Di India kan ada festival Holi itu di India tuh. Itu juga kayaknya nggak boleh bergerombol-gerombol nih Pak. Nggak boleh. Itu memang ada hikmahnya ya? Iya, ada hikmahnya. Contoh sekarang ya. Kalau orang demo itu kan banyak orang terus koyo-koyoan wakai wong iki karpe corona iki aja ngono rek, ngono lho. Ada bahasa. Oh gitu ya bahasanya. Ini makhluk alam berbahasa ya. Jadi ini bahasa lugas saja itu loh. Ya, jadi cuma orang-orang ini kan dituturi ambek bagian keamanan kan nangel. Dituturi ambek bagian satpam repot, polisi gak gelem. Ya saiki corona ini sing memberikan satu pitutur itu loh. Kak kowetok tapi wedi Pak. Iya, seperti itu. Kemudian kita ndak boleh interaksi ini sebetulnya ya kalau kita pahami dengan secara mendalam ya ojo gegeran itu. Ojo teman-teman, cukup dengan gini aja. Ini kan menunjukkan rasa kesopanan kita, menunjukkan adat istiadatnya bahwa kita itu orang adat ketimuran seperti itu. Ini sebetulnya. Maka menurut saya ini bagus, walaupun tidak ada corona kita tetap seperti itu aja. Iya, nanti jadi sebuah kebiasaan gitu ya. Iya. Rong minggu terus sebulan nih. Siswa ini kayaknya buat gawe latihan, ketemu perang sama dirinya sendiri. Dulu ini kan perang apa? Iya. Coba bayangin, orang yang biasa bekerja setiap hari sibuk diputer. Tiba-tiba dia disuruh berhenti. Tiba-tiba loh Pak. Berhenti. Gak ancang-ancang kalau lebaran atau apa kan masih ancang-ancang, ntar ini tanggal ini enggak loh Pak, tiba-tiba tanggal sekian suruh berhenti. Betul ini. Jadi makanya menyikapi masalah ini, sekali lagi kami selaku Parisade di Kabupaten Malang juga menyambut baik. Kami patuh kepada guru Wisesa. Maka kami kemarin sudah membuat satu edaran. Ya, kami sudah bikin edaran. Kalau sebelumnya itu udah umat Hindu di Kabupaten Malang sudah persiapannya 90% lebih loh Bu, untuk menyongsong Hari Raya Nyepi ini. Namanya ke Balekambang itu aman tahu dengan membawa jolen, dengan jolen itu apa Pak? Jolen itu ya tempat sesaji yang sudah dihias sedemikian rupa, begitu indahnya itu nanti dipersembahkan kepada Dewa Baruna. Itu masing-masing desa, masing-masing pura ini sudah menyiapkan. Tetapi begitu
kita memberikan satu edaran bahwa kita harus patuh kepada guru wisesa. Nah, saya juga astungkara kepada umat kami. Artinya apa? Rasa kepatuhan ini juga ditunjukkan tidak hanya kepada guru wisesa, juga kepada majelis. Ini juga patuh, begitu majelis memberikan satu pemahaman, akhirnya umat juga menyadari itu. Yang hadir pun juga kita batasi, jangan terlalu banyak itu. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak melakukan sama sekali. Tetap kita melakukan karena ini merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, siapa tahu ini juga bagian dari keseimbangan itu loh. Ya, namanya orang jaluk ya saiso-isone mek menawa keterima kan begitu, Bu. Jadi seperti itu. Jadi kemudian kita tetap kepatuhan kita dan kita tetap koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita matur bahwa kalau nyepi mohon maaf ya tidak bisa Pak, kita tunda gitu. Ya kecuali kalau mau ujian sekolah diundur dulu, kalau mau rapat kita tunda dulu. Tetapi kalau hari raya ya tak malah bagus Pak nyepi Pak. Ini kayaknya nyepi jamaah seluruh dunia ini malahan. Harusnya loh ya Pak ya. Iya. Kok dipikir-pikir loh Pak. Jadi ini yang harus Penting dipahami oleh benar, kita benar, semua itu. Makanya dengan sikap ini saya pikir udah ya patutlah kita lakukan. Tidak hanya ada corona saja, tetapi walaupun tidak ada corona sebetulnya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang andap asor, yang sopan santun. Ya, ngapurancang ini bagus sekali. Cari hatiku untuk hatimu. Iya. Kalau para orang tua katanya dari. Iya. Jadi kalau begini kan berarti sesama. Ya, kalau begini kepada Sang Maha Pencipta kan begitu. Ya, gitu ya Pak ya. Cukup itu aja Pak ya. Ya, luar biasa sekali. Jadi dampak corona ini bagi Pak Tomo dari warga Hindu ini memang banyak hikmah positifnya juga ya Pak ya. Betul. Jadi memang keriuhan di luar sana itu harusnya diimbangi dengan ke dalam. Ya. Dan kok ya pas katanya nyepi gitu. Pas bener ini kayaknya Pak. Betul, seperti itu. Ya, apakah dengan adanya virus COVID-19 ini menandakan bahwa manusia masih harus merawat imannya? Dengan cara apa Pak? Ya. Jadi sangat perlu untuk ini, bahasanya? Merawat terus menanamkan gitu ya. Menanamkan atau memantapkan serada baktinya. Jadi iman itu kalau di Hindu ada bahasanya serada dan bakti. Ya, ini memberikan pemahaman tuh bagaimana Pak? Soalnya ada lagi nih dari yang lain nih ya. Kok nggak boleh sih sembahyang bareng gitu? Kok malah tempat ibadahnya ditutup kayak gitu tuh menjadi sebuah protes juga. Mungkin karena belum ada pemahaman juga. Iya. Jadi rasa percaya diri, rasa serada bakti atau iman itu, ini memang harus tetap kita kuatkan, tetap harus kita tanamkan dalam khususnya kita sebagai umat Hindu gitu. Karena bagaimanapun juga kita bisa begini dan seterusnya, kita bisa berinteraksi, ini adalah dari kekuatan Tuhan, dari kekuatan sinar sucinya Sang Hyang Widi. Maka rasa percaya kepada Sang Hyang Widi ini harus terus tetap kita kuatkan. Dan kemudian namanya virus corona ini ya kita harus percaya itu ada. Tetapi kemudian jangan terus kita merasa bahwa ini saya takut, ini saya berani, jangan. Kita tetap aja ya sumeleh nih bahasanya ya. Sumeleh. Ini ke hadapan Sang Hyang Widi supaya apa? Rasa sumeleh ini filosofinya ini ada dua kekuatan sumeleh ini. Jadi pertama ini rasa sumeleh ini kekuatan keyakinan kepada Tuhan ini ada. Jadi menyikapi masalah iman ya. Iman itu memang di konsep Hindu adalah serada bakti, satu keyakinan ya.
rasa serada bakti ini harus kita kuatkan, kita mantapkan sebagai orang yang beragama itu. Makanya imanmu neng di itu harus dikuatkan. Serada baktimu di mana ini harus kita mantapkan itu. Maka kita harus percaya kepada Sang Maha Pencipta. Dalam kita melakukan bakti ini didasari rasa sumeleh ya. Rasa sumeleh itu artinya pasrah ya. Pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Kita percaya Sang Pencipta itu ada. Tetapi di sisi lain kita ya sudah berupaya semaksimal mungkin. Ya, kita tidak boleh menentang, tidak boleh protes. Nah, maka kemudian dari rasa sumeleh inilah akhirnya menumbuhkan kuatnya dalam batin kita itu rasa percaya kepada Sang Maha Pencipta. Nah, ini sebenarnya sedang memperbaiki itu tadi ya, rasa keyakinan kita kepada Sang Maha Pencipta. Nah, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI terjangkit virus corona, Pak, sebagian masyarakat mengalami kepanikan ya. Menurut Bapak, perlukah panik yang berlebihan itu? Lalu bagaimanakah caranya mengajak untuk menghindari kepanikan? Kepanikan ini, apa ada metode mungkin meditasi yang seperti itu tadi? Jangan jawab dulu Pak ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita ingin tahu bagaimana metode dari teman-teman sahabat-sahabat Hindu kita ketika mengalami suatu kepanikan. Nah, ini kepanikannya kan terbawa gitu ya, langsung gitu ya. Nah, jangan kemana-mana, kita akan ketemu salah satu ini.